إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Allah Azza wa Jal berfirman memanggil hamba-hambanya yang beriman. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu. Betapa seringnya Allah memanggil orang-orang yang beriman, karena Allah cinta kepada orang-orang yang beriman. Karena rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang beriman, maka panggilan-panggilan itu terus diulangi setiap kali kita membaca Al-Quran, agar manusia sadar bahwa kehidupan ini bukanlah tempat tinggal yang sebenarnya. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Allah senantiasa mengawasi kita. Allah tahu dengan apa yang kita perbuat. Allah tahu dengan apa yang kita sembunyikan. Dan hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok. Ada hari esok. Ada hari di mana masjid ini akan rata dengan tanah. Ada hari di mana semua bangunan yang dibangun oleh manusia akan menjadi debu yang berterbangan. Ada hari di mana gunung-gunung yang menjulang tinggi, yang hari ini menjadi salah satu destinasi wisata manusia, itu akan rata dengan tanah. Subhanallah jamaah. Ada hari esok di mana setiap orang akan mendapatkan balasan atas apa yang dia perbuat. Allah katakan, hendaklah setiap jiwa memperhatikan masa depan ini. Apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah. Takutlah kalian kepada Allah. Allah itu siksanya sangat pedih. Allah itu mengingatkan manusia berulang kali atas siksa yang akan diberikan kepada orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui secara detail apa yang kalian kerjakan. Dan kalian jangan menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Kesibukan dia dengan dunia membuat dia lupa dengan perintah-perintah Allah, membuat dia abai dengan larangan-larangan Sang Pencipta, membuat dia tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Wala takunu kalladzina nasullah. Ketika orang itu lupa sama Allah, apa hukuman yang Allah akan berikan? Fa ansahum anfusahum. Allah bikin orang itu lupa sama diri dia sendiri. Dia nggak tahu sama dirinya. Dia tidak tahu dengan maslahat untuk dirinya. Dia tidak memahami apa yang mudarat buat dirinya. Dia lupa. Maka mereka adalah orang-orang fasik. Ahibati fillah, bersyukur kepada Allah. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk masuk ke bulan Sya'ban. Ya. Bulan Sya'ban ini pintu gerbang besar menuju ke bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini hampir full puasa.
Sedangkan kita yang sudah ngaji, kita yang sudah belajar, kita yang sudah ngerti dengan fadilah puasa, kadangkala kita tidak tertarik untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sebagian kita juga tidak punya niat dan tekad untuk aku nanti bulan Sya'ban aku akan banyak puasa. Iya, memang bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Ketika Usama bin Zaid bertanya, kenapa engkau ya Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban tidak seperti puasamu di bulan-bulan lainnya? Banyak sekali engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Apa jawab baginda Nabi alaihi salatu wassalam? Dzaka syahrun yaghfalu anhun nas. Itu bulan yang banyak orang melalaikannya. Ini kata-kata Nabi alaihi salatu wassalam 1446 tahun yang lalu kira-kira. Di saat para sahabat tidak mengetahui namanya bulan Januari, wala Februari, wala Maret. Bagaimana kondisi umat Islam yang sekarang sudah tidak tahu lagi, tidak mengenal lagi tentang bulan-bulan Hijriah. Ketika ditanya kapan puasa, Maret. Puasa itu di Ramadan. Ketika di benak kita Ramadan, sebelum Ramadan ada yang namanya bulan Sya'ban. Ini bulan Sya'ban baina Rajab wa Ramadan. Posisinya di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kejepit dia. Orang tahu bulan Rajab, bulan haram. Itu dulu. Bagaimana dengan kondisi sekarang yang orang tidak peduli dengan bulan Rajab? Orang tahu dengan bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Dan bulan disyariatkannya puasa. Sehingga bulan Sya'ban dilalaikan. Padahal ini pintu gerbang menuju Ramadan. Di bulan Sya'ban ini turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Diangkat amalan itu menuju kepada Allah, Tuhan semesta alam. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang banyak puasa di bulan Sya'ban. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi aku puasa. Kenapa? Kenapa beliau ingin diangkat amalannya dalam kondisi puasa? Ahibbati fillah. Kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhif. Nabi menjelaskan bicara amalan manusia. Iya, itu milik manusia, perhitungannya dia sudah tahu. 1 dilipat gandakan jadi 10, jadi 700 kali lipat. Iya. Salat kita, sedekah kita, zikir kita, umrah, haji. Qala Allah azza wa jalla illa as-shaum. Allah mengatakan kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Allahu akbar jemaah. Kecuali ibadah puasa ini. Kalau mungkin di Rajab antum enggak puasa, Jumadal Akhirah enggak puasa, Jumadal Ula enggak puasa, sayang ketika kita nggak puasa di bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amalan. Di mana Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa ibadah puasa ini milikku, kata Allah. Aku yang memberikan ganjaran langsung. Perhitungannya terserah Allah. Kenapa? Kok bisa orang puasa ini spesial? Ibadah puasa nggak seperti sholat. Kita lihat nih orang-orang sedang sholat nih. Kelihatan mereka sedang sholat. Tidak seperti hadir Jumatan. Kita lihat nih orang hadir Jumatan, ya. Mereka menyimak, mendengarkan khutbah, terlihat oleh mata. Kita lihat orang berangkat umroh, ketemu orang banyak. Tapi siapa yang tahu hari ini puasa di tempat ini? Mana yang puasa? Kau bisa lihat. Oh mungkin fulan puasa yang pakai baju merah.
Oh mungkin peci hitam itu sedang puasa. Nggak ada yang tahu. Ini ibadah khusus. Dia meninggalkan makan, minum syahwatnya karena aku, kata Allah Azza wa Jalla. Maka subhanallah, Nabi mengatakan, aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi puasa. Di hadis lain Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man shama yauman fi sabilillah. Barang siapa yang puasa satu hari fi sabilillah, di jalan Allah, baik dalam kondisi jihad di jalan Allah atau dalam kondisi dia benar-benar ikhlas untuk Allah berpuasa, ba'adallahu bainahu wa bainan nari sab'ina kharifan. Allah jauhkan wajah orang ini, Allah jauhkan diri orang ini dari neraka 70 tahun sehari puasa. 70 tahun Allah jauhkan. Puasa sunnah. Kita akan melewati sirat dan neraka ada di bawah kita. Api yang menyala-nyala mungkin di kanan dan kiri kita. Bagaimana pengait-pengait itu keluar dari neraka untuk menjatuhkan orang yang sedang melewati sirat, dan orang yang puasa sehari Allah jauhkan api neraka dari dia. 70 tahun. Terus kita nggak niat puasa di bulan Sya'ban. Inna fil jannati baban. Kata Nabi SAW, di surga itu ada satu pintu. Yuqalu lahu Rayyan. Nama pintu itu Ar-Rayyan. Buat siapa pintu itu? Buat orang-orang yang rajin puasa. Ya, hadis ini kadang-kala dibaca di bulan Ramadan. Ramadan, puasa wajib. Puasa untuk semuanya. Tapi bab Rayyan ini bab untuk orang-orang yang rajin puasa, yang banyak puasa sunnahnya. Fayuqal aina saimun. Akan dipanggil, mana orang-orang yang suka puasa di dunia, yang rajin puasa di dunia, mana mereka? Mereka hadir, dipersilahkan masuk. Ketika sudah selesai maka ditutup. Jangan. Selesai, orang-orang puasa saja yang akan memasuki babur Rayyan. Dan di masa yang penuh dengan fitnah, puasa ini benar-benar ibadah yang perlu diperbanyak. Abu Umamah pernah datang kepada Nabi SAW, bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin antafi' bihi. Tunjukkan kepadaku amalan yang aku bisa ambil manfaat dari. Alaika bisyam. Alaika bisyam. Engkau banyakin puasa. Fa innahu la ya'diluhu syai'. Atau laysa kamithlihi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada ibadah yang setara dengan puasa. Ya. Itu ucapan Nabi SAW. Abu Umamah setelah mendengar hadis tentang fadilah puasa, fama ru'iya illa siyaman. Enggak pernah terlihat kecuali dalam kondisi dia sedang berpuasa. Istrinya puasa, pembantunya puasa. Kalau ternyata di siang hari rumahnya ada asap yang mengebul, orang-orang akan mengatakan, oh lagi ada tamu di rumahnya. Maka ahibati fillah, setelah kita melaksanakan yang wajib, perbanyaklah yang sunnah. Dan Sya'ban ini seperti qobliyah untuk sholat. Ketika seorang memperbanyak puasa di bulan Sya'ban dan dia masuk ke bulan Ramadan, bulan panen pahala, kondisinya fit. Kenapa? Aku udah latihan, aku udah biasa puasa sunnah, alhamdulillah. Tidak seperti orang-orang yang tidak pernah puasa sunnah, maka awal Ramadan jadi azab buat mereka. Sebagian kita ada yang merasa awal Ramadan, ya Allah beratnya. Puasa, Nabi yang diampuni dosanya hampir full puasa Sya'ban. Dan setelah ibadah wajib, tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah daripada ibadah sunnah. Maka tolong perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Engkau bisa milih, aku akan puasa dari Senin sampai Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Mungkin Jumat aku libur, Senin lagi aku puasa. Boleh.
Engkau mau puasa Senin, Kemis silahkan. Oh, aku akan puasa Daud di bulan Sya'ban, silahkan. Atau aku akan puasa dari awal Sya'ban sampai tanggal 25. Boleh. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Sya'ban hampir full. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله sebuah nikmat yang agung tatkala Allah memberikan tekad yang kuat kepada kita untuk dapat beribadah. Itu nikmat lebih agung daripada harta yang Allah berikan kepada kita. Bimbingan Allah untuk senantiasa melaksanakan ketaatan, untuk sadar di saat orang-orang lalai, untuk bersemangat di saat orang-orang futur. Maka bersyukurlah kepada Allah atas nikmat bimbingan dan hidayah ini. Dan di bulan Sya'ban ini, bagi yang masih memiliki hutang puasa, maka segera dia lunasi. Bagi para suami, ingatkan istri-istrinya yang mungkin memiliki hutang puasa Ramadan. Bagi para ayah, ingatkan anak-anaknya yang mungkin memiliki hutang agar mereka melunasi hutangnya di bulan Sya'ban ini. Dan ahibati fillah, orang yang benar-benar ingin sampai ke bulan Ramadan dan ingin disampaikan ke bulan Ramadan, maka orang itu akan mempersiapkan diri. Allah mencela orang-orang munafik yang banyak ngomong, yang ngomongnya besar, yang mengatakan kami ingin berjihad, kami ingin menegakkan agama Allah. Allah mengatakan walau aradul khuruj la a'addu lahu 'uddah. Ya, kalau mereka benar ingin ikut perang, mereka ingin berangkat berjuang, mereka pasti melakukan persiapan. Ada persiapan dia lakukan. Mungkin dia latihan ketika dia ingin perang. Dia persiapkan persenjataannya. Dia kasih makan kuda atau ontanya. Dia mempersiapkan diri. Walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Tapi Allah nggak suka tuh orang-orang berangkat perang. Karena mereka cuma ngomong doang. Maka jangan sampai kita doa Allahumma ballighna Ramadan, ballighna Ramadan, tapi ternyata engkau tidak membuat persiapan sedikit pun untuk bulan Ramadan. Boleh jadi ada sedikit sifat orang-orang munafikin di diri kita. Perbanyak amal soleh di bulan Sya'ban ini. Semua amalan yang kita akan amalkan di bulan Ramadan, perbanyaklah di bulan Sya'ban, karena bulan ini bulan diangkatnya amalan. Ahibbati fillah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Allahumma ansur ikhwanana almustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim ya rabbal alamin. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.